Akhirnya seat Haas satu lagi telah terisi dan pembalap Jerman lah yang akan mengisi seat tersebut. Asyik, Mick Schumacher akhirnya diperpanjang kontraknya. Bisa tenang kita dan dia akan bisa membuktikan bahwa dia layak berada di F1 dan Haas juga tidak akan menyesal dengan keputusan ini. Stop. Lah, kenapa bang? Salah koplak. Lah, kan udah bilang pembalap Jerman yang ngambil seat Haas itu. Udah pasti Mick kan? Iya sih, emang gue bilang kalau pembalap Jerman yang ngisi seat itu. Ya udahlah, Mick kan berarti bukan lah. Si Andrew Garfield versi blonde ini lah. Lah, jadi, Hülkenberg, entah udah versi keberapa ini tapi ya. Yang pasti Nico Hülkenberg resmi ke Haas untuk musim 2023. Setelah keluar dari Renault di 2019, Nico Hülkenberg menjalani 4 kali balapan. Lah, bukan 5 kali bang, 4 kali lah. Di British Grand Prix aja dia udah balik duluan karena mobilnya turu. Di British Grand Prix dia menggantikan Checo yang kena COVID dan berada di posisi ke-13 saat start namun nggak bisa ikut karena mobilnya bermasalah. Untungnya dia dapat kesempatan kedua di 70th Anniversary Grand Prix-nya F1, sirkuitnya sama sih tapi, dan dia taruh tuping Mercedes di top 3. Walaupun saat balapan dia hanya finish di posisi ke-7 sih, tapi ya lumayan lah dan ini menunjukkan bahwa dia masih bisa bersaing di F1 meskipun dengan mobil yang dia belum terbiasa lah. Lalu kesempatan ketiga datang lagi di Eiffel Grand Prix. Ya sampai sekarang gue nggak tahu kenapa disebut Eiffel Grand Prix. Padahal di Nürburgring loh, bukan di Paris Ring. Anyway, dia kali ini ganti Lance Stroll yang kena COVID dan dia hanya bisa nyetir mobil di hari Sabtu. Ya dimana dia hanya bisa sekali free practice di free practice 3 dan qualifying. Ya jadi dia finish posisi 20 di qualifying wajar lah. Tapi saat race, dia lagi dan lagi menunjukkan pace yang bagus dan finish di posisi ke-8. Setelah itu, dia nggak ngapa-ngapain di 2021. Namun dia kembali kerja di 2 balapan pertama musim 2022 ketika dia menggantikan Sebastian Vettel yang kena COVID. Dia balapan di Bahrain dan Saudi Arabia dan karena pace AMR22 saat itu benar-benar mengecewakan dan ya dia nggak bisa berbuat apa-apa sih. Jadi berdasarkan 4 kali balapan itu, dia bisa perform kalau mobilnya mendukung. Nah, sekarang kita nggak tahu mobil Haas di 2023 tuh bakal kayak gimana. Kalau misalnya performa mobil Haas mirip kayak awal 2022, maka gue berani jamin dia akan perform. Nah, sekarang kita akan ke Mick Schumacher. Gimana ya, kalau kalian nonton video gue ketika gue ngebahas Mick, dan kalian ngikutin dia dari zaman feeder series, kalian tahu kalau dia ini emang pembalap yang adaptasinya tuh cukup lama. Musim 2021 aja emang Haas gak dimana-mana sih, mobilnya stuck aja di belakang. Dan dia belum belajar caranya balapan di zona poin, dan banyak juga lah crash-nya di musim itu. Ya wajar lah, namanya rookie, emang pasti ada aja lah beberapa crash nanti. Pas 2022, nah ini apesnya dia harus adaptasi lagi sama mobil regulasi baru. Mulai dari nol lagi, dan ya saat mobil Haas tuh kenceng, dia masih struggle. Mau itu emang pace-nya kurang atau bad luck menimpa dia. Dia baru nyetel sama mobilnya pas ya sekitar Spanish Grand Prix, tapi baru benar-benar arah lucknya berjalan ke dia tuh pas British Grand Prix dan Austrian Grand Prix. Di situ dia finish posisi ke-8 dan posisi ke-6. Namun semenjak itu, atau lebih tepatnya pas Haas melakukan upgrade, jadi makin kan mobil mereka, makin bagus kan bang? Oh iyalah, makin bagus untuk melambat tapi. Entahlah kenapa Haas ini kalau upgrade mobilnya malah makin lambat. Setelah upgrade kedua mobil, Haas baru mencetak poin 2 kali, dan itu dari Kevin Magnussen di US dan Sprint Race Brazilian Grand Prix. Dengan strategi one stop US dan mengejutkannya dari pole position untuk Sprint Race ya. Dan itu pun hanya mampu finish di posisi ke-8. Nah, ngomong-ngomong soal strategi, Mick tuh gagal dapat poin itu ada beberapa alasan. Ya salah satunya karena strategi dia selalu jelek dan pit stop pun seleret keong. Nah, kalau ini alasan Haas nge-kick Mick, ya sorry to say, gue nggak setuju. Tapi bang, dia kan sering crash, dan habislah duit Haas nanti. Nah iya, kalau misal dari awal sampai akhir dia crash terus, ya oke lah, gue setuju kalau dia harus di-kick. Tapi kan dia crash terus tuh di awal-awal doang. Pasti kasih ultimatum sama Gunther Steiner, dia baru crash sekali di Japanese Grand Prix. Justru yang terlibat banyak sekali insiden tuh K-Mac loh, walaupun kecil sih, hanya sebatas front wing dan bendera bakso aja. Tapi tetap, dia udah minim crash dan pace pun ada, cuman Haas ini ya gitu deh. Seperti yang gue udah bilang tadi. Lalu apakah Mick layak di-kick? Gue kurang setuju, karena yes, hasil tidak berpihak ke dia, dan performa juga masih rada angin-anginan. Tapi lu harus ingat, kalau dia baru 2 musim di F1, dan menurut gue, pembalap kayak Mick ini harus diberi 3 musim lah baru di-judge. Kalau 3 musim masih stagnan ya sorry, sayonara gitu kan. Kalau ada perkembangan layak dipertahankan. Lagi pula buat apa Haas ambil Nico Hülkenberg yang usianya udah nggak muda lagi, nyari pengalaman. Kan ada K-Mac gitu.
Haas ngincer poin. Tapi kalau mereka sendiri nggak bisa bawa balap mereka ke poin, ya buat apa gitu kan? Nggak ada jaminan bahwa Nico bisa perform nanti setelah 1 tahun nggak balapan. Walaupun yang bikin gue percaya Nico akan perform tuh mengingat K-Mag bisa perform setelah 2 musim absen. Sehingga absen 1-2 musim pun ya nggak akan jadi masalah lah. Jadi, good luck Nico Hülkenberg. Dan karena rekan tim Anda ini merupakan pembalap yang pengennya bolanya diisap sama Anda, jangan sampai ada beneran isap mobil nanti pas balapan. Bisa berapi-api nanti Gunther Steiner ya kan? Untuk Mick, tetap semangat lah. Dan semoga Anda bisa comeback 2024. Potensi sebenarnya Mick belum keluar sepenuhnya. Dan gue yakin potensi tersebut bakal keluar jika dia berada di tim dan mobil yang tepat. Mungkin Anda bisa balapan dulu lah di WEC atau jadi reserve driver Mercy. Yang penting jangan nganggur-nganggur amat lah Anda, biar pas 2024 udah siap lagi kalau ada kesempatan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa bahwa ini keputusan yang tepat atau malah kalian merasa bahwa hasilnya kurang sabar? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan sekarang kesempatan Mick kalau ingin berada tetap di F1 ialah menunggu keputusan Williams. Karena kalau Logan Sargent gak dapat super license points yang kemungkinannya kecil, kalau misalnya dia nggak dapet, mungkin Mick bisa pindah ke Williams. Tapi kalau misalnya emang enggak, ya sudah. Silahkan komentar di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.